Dari studi kasus sebelumnya, dari contoh kasus sebelumnya di mana kita ingin memprediksi proporsi pasangan di Jerman yang kepalanya miring ke kanan ketika berciuman, itu adalah tahap mencari confidence interval dengan menggunakan simulation. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan bagaimana mencari confidence interval tapi berbasis teori ya. Nah, tentu saja kalau kita ingin menggunakan teori base, ada syarat khusus yang harus dipenuhi ya. Jadi tidak bisa berlaku untuk sembarang kasus. Nah, yang pertama, saya ingin memberitahu bagaimana mencari confidence interval untuk proportion, yaitu yang bagian nomor 1. Nah, formulanya itu adalah seperti ini. Jadi, P itu adalah statistiknya, plus minus, untuk plus itu untuk yang batas atasnya, minus itu untuk yang batas bawahnya. Nah, dikali ZT, apa itu ZT nanti akan saya jelaskan, dikali standar error dari P. Nah, bagaimana menghitung standar error dari P ya? Formulanya adalah seperti ini. Ya, akar dari P 1 min P dibagi N itu adalah jumlah sampel. Nah, sama juga untuk mencari confidence interval untuk mean atau parameter rata-rata dari suatu populasi, formulanya adalah X bar plus minus ZT dikali standar error dari X bar, di mana standar error dari X bar itu adalah formulanya adalah standar deviasi dari sampel dibagi jumlah data ya, dibagi akar dari jumlah data. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apa itu ZT? Nah, ZT itu adalah yang berperan dalam tingkat konfidensinya atau tingkat kepercayaannya. Ya, jadi ketika tingkat kepercayaannya 90% atau 95% atau 99%, nah nilai ZT-nya itu akan berbeda-beda. Nah, ketika tingkat kepercayaannya itu cuma 90%, maka ZT-nya itu adalah 1,645. Kemudian kalau ZT-nya itu 95%, maka ZT yang akan dipakai itu adalah 1,96. Dan ketika tingkat kepercayaannya 99%, maka ZT-nya itu adalah 2,57. Nah, Anda saat ini tidak perlu khawatir, kita tidak akan terlalu membahas angka-angka ini datangnya dari mana. Nanti akan dibahas di akhir ketika kita berbicara tentang distribusi normal. Ya. Nah, untuk pertama-tama ini adalah rumus yang harus dimengerti dulu bagaimana mencari confidence interval dengan menggunakan teori Bayes. Di slide selanjutnya saya akan memberikan suatu contoh kasus. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan formula tersebut untuk mencari confidence interval. Nah, saya akan menggunakan contoh kasus yang tadi ya, di mana ada 124 pasangan, dan dari 124 pasangan tersebut ada 80 pasangan yang kepalanya miring ke kanan ketika berciuman. Oleh karena itu, P-nya adalah 80/124. Jika saya hitung itu nilainya adalah sekitar 0,645 ya. Kemudian selanjutnya saya akan menghitung standar error. Standar errornya itu adalah rumus yang tadi adalah formula yang tadi itu adalah P 1 dikurangin 1 dibagi jumlah data ya. Berarti akar dari 80/124 1 minus dibagi N. N-nya itu adalah jumlah datanya 124. Dan ini jika saya hitung nilainya adalah 0,043 ya. Ya, Mbak. Kemudian karena biasanya di soal itu ketika Anda diminta untuk mencari confidence interval, biasanya diberikan tingkat kepercayaannya itu mau berapa persen gitu ya, bisa 90, 95 atau 99. Nah, standarnya itu biasa 95 sih. Oleh karena itu, ZT-nya itu saya akan pakai ZT yang tingkat kepercayaannya 95%, yaitu 1,96.
Nah, sekarang kita sudah siap untuk menghitung confidence interval untuk si P ya, yaitu adalah 0,645 plus minus 1,96 dikali 0,043. Nah, yang bagian kalau yang 0,645 plus 0,43 ini saya dapatkan 0,73 atau lebih panjangnya 293 ya, atau 4 dikurangin. Nah, ini berapa? Yaitu 0,561. Nah, oleh karena itu confidence interval untuk parameter populasi kita ya, B yang kita nggak tahu, kita estimasi yaitu berkisar di antara 0,561 sampai 0,7294 ya. Nah, jawaban ini sedikit lebih akurat dibandingkan yang kita dapatkan ketika kita mencari confidence interval dengan menggunakan simulasi. Nah, semoga cukup jelas bagaimana saya telah menunjukkan mencari confidence interval dengan teori Bayes. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan sebuah contoh lagi di mana di sini kita akan melakukan estimasi parameter, tapi parameter yang mau kita estimasi adalah parameter rata-rata atau parameter mean. Nah, jadi contoh kasusnya itu jadi adalah seorang guru ingin mengetahui berapa sih rata-rata mahasiswa dapat mengerjakan suatu soal matematika. Nah, untuk itu ia mengambil sampel sebanyak jadi sampelnya itu sebanyak 48 dan ada mahasiswa pertama dia 10 menit doang beres ya. Mahasiswa kedua 12 menit, mahasiswa ketiga 6 menit ya, sampai mahasiswa ke-48 butuh waktu 8 menit. Nah, 48 mahasiswa ini itu adalah sampelnya ya. Dan yang yaitu X bar ya, berarti rata-rata dari 48 mahasiswa ini bisa dihitung sendiri, yaitu adalah 13,708. Nah, kemudian standar deviasi dari data-data ini ke 48 ini juga bisa dihitung, yaitu 6,5. Ya. Nah, dari data ini kita ingin mencari tahu confidence interval untuk si mu ya. Ingat, mu itu parameter, sementara X bar itu statistik ya. X bar itu adalah rata-rata dari sampel, kalau mu itu adalah rata-rata dari populasi, jadi seluruh data. Nah, kita pengen tahu mu itu berapa ya, atau setidaknya confidence interval untuk si mu itu berapa dengan tingkat kepercayaannya biasa 95%. Nah, untuk itu saya ingin menggunakan formula confidence interval untuk mean, yaitu adalah X bar plus minus setable dikali standar error untuk si X bar. Nah, saya akan hitung standar errornya dulu. Formulanya adalah standar deviasi dari sampel dibagi akar N bagi akar 48, dan di sini saya bisa mendapatkan hasilnya adalah 0,932 ya. Nah, kemudian ZT-nya saya pilih yang 1,96 dan batas saya dapatkan X bar-nya kan sudah saya hitung, yaitu 13,708 dikurangin 1,96 dikali. Nah, ini adalah batas bawahnya. (9382) ya. Nah, ini kalau kita hitung ini adalah 11,87 ya. Ini 15,547 ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95% untuk si mu itu adalah di antara 11,87 sampai 15,547. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi rata-rata mahasiswa untuk bisa mengerjakan soal matematika ini untuk seluruh mahasiswa yaitu di sekitar 11,87 sampai 15,547.